Halo semua, bersama saya Yosefus Sanfurtio Kumatobi dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Jadi, kali ini saya membuat video edukasi untuk syarat ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Penyakit Bakterial dan Mikal. Untuk kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana mendiagnosis beberapa penyakit. Untuk yang pertama, E. coli. Kelompok utama enterohemoragik yang dapat menimbulkan penyakit hemoragik kolitis yang ditandai dengan diare, berdarah, dan sindrom uremik hemolitik atau HUS, yaitu infeksi saluran kencing. Untuk mendiagnosis penyakit ini ada beberapa cara, yaitu dengan cara kultur, ELISA, dan PCR. Untuk yang pertama, dengan cara kultur. Isolasi kultur murni E. coli dari darah jantung, hati, atau lesi visceral khas pada bangkai segar menunjukkan kolibakkilosis primer atau sekunder. Yang berikutnya dengan cara ELISA. Berdasarkan E. coli yang disonikasi telah dikembangkan untuk mendeteksi antibodi terhadap dua serotip patogen penting E. coli. Yang berikutnya dengan teknik PCR. Teknik PCR sendiri adalah salah satu teknik molekul yang digunakan mengidentifikasi penyakit infeksi yang disebabkan oleh Escherichia coli atau E. coli. PCR sendiri digunakan sebagai tes yang sangat sensitif dan spesifik untuk keberadaan bakteri patogen dalam spesimen klinis. PCR juga lebih cepat, dapat diandalkan daripada metode kultur tradisional. Yang berikutnya, salmonellosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella spp. Bakteri penyebab penyakit ini dapat menimbulkan berbagai macam manifestasi penyakit pada hewan dan demam enterik serta gastroenteritis pada manusia. Nah, untuk mendiagnosis penyakit ini ada beberapa cara juga. Dengan cara ELISA dan PCR, reaksi serologis, dan teknologi biosensor. Untuk yang pertama, dengan cara ELISA dan PCR. Jadi, prosedur imunologi ELISA dan PCR lebih spesifik dan sensitif dibandingkan dengan metode konvensional. Yang berikut reaksi serologis. Pengujian berdasarkan reaksi serologi menggunakan monoklonal atau poliklonal antibodi spesifik yang berikatan dengan antigen somatik atau flagela. Beberapa pengujian yang berdasarkan pada reaksi imunologi antara lain ELISA, aglutinasi dengan lateks, imunodifusi, dan imunokromatografi atau dipstick. Yang berikutnya, teknologi biosensor. Teknologi biosensor diaplikasikan untuk mendeteksi bakteri berupa molekul atau kelompok molekul yang berikatan dengan material pada permukaan. Sinyal diubah menjadi massa konsumsi oksigen, perbedaan potensial, indeks bias, pH, atau parameter lain. Elemen pengenal biologis yang dapat digunakan antara lain enzim, antibodi, asam nukleat, sel jaringan, dan material biometrik. Teknik ini dapat menggantikan metode yang berbasis imunologi dan asam nukleat DNA. Untuk penyakit berikutnya yaitu Klebsiella sp. Spesies utama yang penting dalam kedokteran hewan dan merupakan penyebab pneumonia pada anjing, kuda, dan anak sapi. Nah, untuk mendiagnosis penyakit ini itu juga terdiri dari beberapa cara, yaitu kultur, ELISA, dan PCR. Yang pertama dengan cara kultur. Kultur menjadi standar baku dalam penegakan diagnosis
infeksi K. pneumonia. Spesimen dapat didapatkan melalui darah, urin, cairan pleura, dan luka. Kultur Klebsiella pneumonia tidak membutuhkan lingkungan khusus karena Klebsiella pneumonia dapat dikultur dengan baik di lingkungan aerob atau anaerob. Yang berikutnya dengan cara ELISA. Jadi, pasien yang terinfeksi mengekspresikan serotip antigen CPS yang digunakan dalam ELISA. Hal ini menunjukkan bahwa epitop yang secara struktural serupa juga ada pada antigen Klebsiella CPS. Infeksi bakteri juga dapat menyebabkan aktivasi sel B poliklonal yang dapat memicu respon anamnestik terhadap serotip Klebsiella pneumonia lainnya. Yang berikutnya dengan cara PCR. Metode PCR ELISA untuk mendeteksi strain klinis Klebsiella pneumonia. Sensitivitas dan spesifitas metode PCR ELISA ditentukan dengan menggunakan strain Enterobacteria. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai cara mendiagnosa beberapa penyakit di atas. Terima kasih.